Itu yang aku nggak punya dulu kan, nggak punya pengalaman itu dulu belum pernah sempat jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Karena sibuk bekerja, sekarang aku punya kesempatan jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Kenapa nggak bekerja? Udah pernah dulu. Ya. Kenapa nggak lagi? Sekarang lagi prioritasnya keluarga. Itu. Oke. Ada cerita para puan. Ada hal yang jadi berubah nggak sih di Kak Titi cara memandang hal-hal tertentu gitu kali, atau ketika ketemu orang nanggapin keluh kesah sesama ibu atau sama perempuan gitu, ada yang jadi beda nggak sih menurut ini kalau Kak Titi lihat-lihat ke diri ya? Dulu kalau kayak gitu mungkin aku komentarnya atau berpikirnya gimana, tapi sekarang beda nih gitu. Aku dulu selalu sering mendengarkan curhat orang, selalu dengerin keluh kesah orang. Aku seneng dengerin, jadi sampah, tempat sampahnya istilahnya. Semua orang kenapa datang ke aku ya bercurhat gitu. Tapi ternyata itu nggak cocok buat aku. Karena apa? Karena itu kayak nyimpen semua permasalahan dalam diri aku, energinya numpuk dan aku nggak kuat. Karena aku bukan psikolog dan psikiater yang punya knowledge itu dan punya kekuatan mental dan batin mendengar cerita banyak orang. Membatasi mana apa gitu-gitu ya, serap mana gitu. Iya, ternyata itu nggak cocok buat aku dan itu mungkin nggak cocok buat orang banyak. Karena kita kalau sering dengerin curhat orang, kalau kita nggak kuat, ngaruh ke kita. Maksudnya orang curhat marah-marah, dia tuh sebel, itu cowok tuh begini. Kita dengerin, oke, sabar ya. Tapi itu kerekam semua di badan kita. Otomatis gitu secara tidak sadar kita ngeliat laki-laki tuh kayak lo bejat banget ya, gitu, jadi lo gitu ya. Laki-laki tuh begitu. Kadang-kadang bingung loh kenapa gitu ya. Karena kita terlalu dengar banyak curhat gitu. Jadi menurutku bukan kita nggak baik dengerin curhat, cuman batasilah. Nah sekarang aku bedanya adalah aku lebih membatasi untuk mau tahu urusan orang, bukan nggak peduli, tapi aku harus menyelamatkan diri sendiri dari energi negatif. Karena mungkin aku nggak selalu kuat untuk bisa menerima itu dan menghandle itu. Jadi lebih baik kalau nggak kuat mendengarkan curhatan orang banyak tidak usah. Karena bukan nggak sayang sama teman kita, tapi karena kita harus lebih sayang sama diri sendiri. We have to save our body, our soul, dan nggak usah dengerin curhatan yang nggak penting. Gitu. Kayaknya bisa jadi tips bagus deh Kak Titi. Karena seringkali kan emang kalau sebagai perempuan ya, pasti kan ada teman yang curhat. Dan yang kita tahu itu adalah kalau ada teman yang curhat, kita dengerin. Tapi ada kalanya kan emang kita lagi nggak dalam situasi yang sebetulnya bisa jadi pendengar yang baik, tapi terus kita terima aja gitu ya. Kalau yang tadi Kak Titi ajarin kan sebetulnya ya harus lihat-lihat dulu ya. Kalau emang lo nggak sanggup, lo lagi ya jangan gitu. Dan kalau ada orang itu ya nggak usah, apa tadi Kak Titi bilang, nggak terlalu pingin tahu urusannya gitu ya. Supaya tetap bisa menjadi teman yang baik sebenarnya Kak ya. Itu terus kalau Kak Titi gimana? Kalau mungkin kayak dibatasin waktu atau emang Kak Titi lihat-lihat situasi dulu. Ada teman yang ini ya gue lihat dulu deh ya. Mungkin besok kali ya gitu. Dan berdamailah tetap. Kalau aku gini, aku tuh sekarang lebih banyak ketawa-ketawa sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang kalau aku perhatiin orang banyak curhat atau menanggapi suatu masalah tuh kebaperan gitu. Jadi kalau udah mulai orang itu gue sebel banget, apa sih gitu. Iya. Udah cuekin aja, ntar aku bisa ngomong nyeletuk yang aneh-aneh yang mereka akhirnya jadinya mau marah jadi ketawa gitu. Maksudnya udahlah hidup emang kayak gitu, udah lo mau ngapain sih, lo mau nangis-nangis, emang lo bakalan gimana ntar kalau nangis-nangis nggak merubah kan. Terus lo kalau nangis lo jelek tau nggak gitu. Maksudnya dibawa bercanda aja. Karena kita harus membentengi kan, maksudnya kita jangan sampai ngebuka. Kalau kita ngebuka pintu, masuklah itu kan semua energi negatif. Tapi kalau kita sampahnya. Tapi kalau misalnya kita bekelin diri kita dengan sesuatu yang positif dan kita tahu oke, gue bukan gak sayang sama lo, tapi we have to be strong ya. Jadi kalau udah ngadepin orang kayak gitu, oke, kenapa nih sini gitu sih. Tapi lebih take it easy aja, lebih ketawa-ketawa. Terus kalau bisa dengerin curhatnya jangan pas lagi pasang musik galau di kamar, gitu ya, hujan gitu kan. Kayaknya lo tau nggak sih, gitu kan langsung gitu. Kita mau ketawa juga mau gimana kan, tapi kayak kalau ada mau curhat, gue lagi sebel nih, kita makan yuk, kita di mana? Cari tempat yang rame kalau menurut aku. Cari tempat yang rame yang
adem gitu, misalnya cari tempat yang tidak mensupport keadaan galau itu. Biar galaunya nggak sampai puncak Iya, banget nggak terus sampai gitu. merurai gitu ya. Atau ada temen lagi stres banget yang mau curhat, oke lu ikut gue dulu ya, kita dengerin band gitu. Tapi kalau dengerin band udah ketawa-ketawa, udah nyanyi-nyanyi, mau curhat apa? Udah nggak jadi, Bo, gitu. Oh iya. Oke. Aku Benar, begitu benar. sih sekarang. Iya ya, karena ternyata kadang-kadang orang itu nggak selamanya dia butuh keluarin blok semua gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang juga sebenarnya masalah itu kecil, cuman mereka gede-gedein aja gitu, kayak pengen diakui kalau gue tuh nggak bisa terima gini, gue baper, pengen pengakuan aja. Sebenarnya kadang-kadang masalah itu nggak perlu digede-gedein gitu. Atau kalau ada masalah keluarin terus abis itu selesai, jangan diterus-terusin, jangan dibaper-baperin lah. Jangan dibaper-baperin. Dan jangan pasang musik mellow di saat lagi mellow, itu nggak cocok sebenarnya. Tergantung sih, cuman menurut aku jangan deh gitu. Itu kayak agak memancing gitu kan ya. Atau sebenarnya sekalian lagu depresi biar kamu nangis abis-abisan. Karena itu perlu sih. Kalau kita lagi stres jangan ditahan gitu. Kita kalau lagi stres menurut aku keluarin aja semuanya. Itu harus cara bagus tuh. Iya. Kalau misalnya di akhir tahun 2021 kan akhirnya kakak comeback nih gitu. Terus udah keluarin 2 single lagi. Udah keluarin 2 single. Yang akhirnya sebetulnya juga tadi memutuskan untuk yuk kerja lagi yuk gitu. Itu apa Kak? Kayak ya kayaknya udah dapet nih dari fase kedua kehidupannya Titi ini udah dapet. Ya kita balik kerja lagi aja yuk gitu. Atau apa Kak? Setelah lahir anak kedua. Jadi sebenarnya aku bikin lagu single pertama tuh udah pas lagi hamil ya. Aku udah berpikir oke, ya Tuhan semoga anak ini lahir dengan baik, selamat. Kalau udah lahiran, udah aku bisa sedikit tinggal, aku pengen ngeluarin lagu ini. Gitu. Jadi minta aja. Aku senang minta sama Tuhan gitu. Jadi kayak aku minta sama Tuhan tuh nggak pernah serius, nggak pernah kayak merata Tuhan gitu, nggak pernah. Jadi kayak ngajak ngobrol kayak temen gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Jadi ya kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Yang penting Tuhan kalau misalnya ini anak lahir sehat, boleh nggak aku gini. Terus lahir alhamdulillah sehat, terus bisa bangun studio di rumah, jadi nggak harus ninggalin keluarga. Akhirnya bisa ngerilis single-single. Nah, gitu. Kalau tadi Kak Titi cerita ada momen tuh di mana Kak Titi berdoa pada Tuhan aja udah seperti ngobrol juga gitu. Iya. Nah, kalau kayak di lagu Flow, katanya kan Kak Titi menceritakan itu sebenarnya hubungannya Kak Titi dengan Tuhan. Iya. Itu boleh diceritain dikit nggak Kak? Itu kayak ada sebuah enlightenment kah yang akhirnya ada pengenalan terhadap Tuhan yang Kak Titi dapatkan sesuatu yang baru gitu? Itu intinya sebenarnya Flow ini menceritakan tentang rasa berterima kasih aku sama Tuhan atas semua anugerah dan juga penderitaan yang Dia kasih. Jadi aku nggak denial bahwa makasih ya Tuhan udah memberikan kebahagiaan ini, tapi makasih Tuhan udah memberikan penderitaan ini gitu. Karena menurut aku penderitaan itu juga rezeki yang tertunda. Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada suffering, nggak ada cobaan, kita nggak bisa appreciate sesuatu hal yang baik walaupun kecil. Gitu. Jadi yang kecil aja kita nggak bisa appreciate, apalagi hal besar. Jadi atas semua cobaan yang Tuhan udah kasih selama ini sampai aku umur segini, itu ternyata membawa rezeki buat aku. Gitu. Jadi berterima kasihlah sama Tuhan bukan karena rezekinya, berterima kasihlah sama Tuhan bukan karena kebahagiaan yang Tuhan kasih, tapi karena penderitaan yang Tuhan kasih juga. Itu adalah rezeki yang tertunda. Rezeki yang tertunda. Kapan tuh akhirnya Kak Titi merasa bahwa oh enggak, Tuhan ini emang the one and only love-nya Kak Titi gitu ternyata? Sejak kapan? Kapan itu dapat? Sejak 2 tahun, sejak perpisahan caranya tanggal berapa sih? 2022. Mau ngomong 2 tahun setelah bercerai nggak enak gitu. Ya pokoknya setelah aku berpisah dulu, aku mengalami perjalanan spiritual gitu ya. Aku ketemu dengan banyak banget orang-orang yang bagus banget di bidang agama gitu ya, di bidang budaya, sastra, psikologis, apa segala macam semuanya.
Di situ aku merasa bahwa selama ini aku harus mengutamakan Tuhan di nomor satu. Ternyata aku selama ini tuh dari dulu tuh sukanya naruh manusia di nomor satu gitu. Prioritasnya gitu, manusia. Pokoknya satu tuh manusia, kedua mungkin Tuhan. Tuhan jealous sama aku gitu dan nggak suka kok lo taruh nomor satu manusia. Akhirnya aku dikasih cobaan lah untuk berpisah dengan manusia. Ternyata terlalu bucin, terlalu mengagung-agungkan manusia. Akhirnya sekarang aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku harus taruh Tuhan di nomor satu. Gitu. Keputusan untuk waktu itu juga vakum dulu dan rehat dulu, pause dulu. Itu juga salah satu untuk meng-appreciate dan praktekkan. Aku mau menomorsatukan Tuhan, aku mau menomorsatukan cintanya, aku mau menomorsatukan kehidupan yang penderitaan dan apanya. Itu termasuk juga, Kak. Sebenarnya nggak ada kepinginan kayak sekarang gue harus menomorsatukan. Enggak, itu semuanya terjadi secara natural karena pengalaman yang aku dapetin, kepahitan yang aku rasain gitu ya ketika aku menomorsatukan manusia. Ternyata itu tidak bisa aku lakukan lagi karena manusia itu gak akan pernah stay sama kita. Manusia itu pasti suatu saat meninggalkan atau kita tinggalkan. Mungkin meninggal, mungkin harus keluar kota, mungkin kita berantem. Tadinya dulu akrab banget, sekarang tiba-tiba asing banget, cuman ngobrol di sosial media aja mungkin. Jadi menurutku manusia itu tidak ada yang bisa setia selamanya. Kalau Tuhan itu selalu setia, gitu, apapun yang terjadi. Maksudnya kesetiaan manusia itu bukan berarti pasangan itu nggak ada yang setia, tapi kadang-kadang kita ditinggalkan gitu, atau kadang-kadang kita meninggalkan gitu. Jadi menurutku yang paling setia sama kita itu Tuhan. Dan makasih sih tadi Kak Titi tuh sebenarnya juga menggaris bawah ya, ditinggalkan dan meninggalkan itu nggak selalu hubungan itu terus putus atau apa, tapi ya kadang-kadang bisa sebatas memang dia lagi keluar kota, ada kalanya dia keluar kota terus kita lagi butuh, tapi terus kita merasa kayak mau pergi mau apa, padahal sebenarnya kalau kita punya cara berpikir yang emang namanya manusia ya, itu pasti akan ada pergi, datang pergi ya nggak, itu nyambung juga dan tidak perlu baper dan tidak perlu bucin tadi sebenarnya ya. Kalau kita kebucinan kan kita ngerasa kita nggak bisa hidup tanpa manusia. Maksudnya kita nggak bisa hidup tanpa pasangan. Kita ketergantungan banget. Kebahagiaan kita, hidup kita tuh tergantung sama pasangan gitu. Kalau pasangan yang nggak ada, kita kayak gimana nih gitu. Tapi nggak usah terlalu kebucinan menurutku, nggak usah terlalu kecintaan, nggak usah terlalu berlebihan untuk mencintai orang. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan pasti nggak bagus, apapun itu. Sekaligus cinta. Walaupun cinta itu bagus, kalau kelebihan juga nggak bagus. Dan itu sebenarnya bagus buat perempuan sih ya. Iya. Supaya juga dia lebih mandiri. Sama tadi Kak Titi sempat bilang, ya lebih ingat untuk sebenarnya mencintai diri loh gitu. Jangan acting keluar, yang kayak tadi itu ya. Kita harus perempuan tuh menurut aku ya memang harus lebih percaya diri juga bahwa perempuan itu kuat sebenarnya menurut aku. Tapi kadang-kadang kita ngerasa kayak normatifnya perempuan itu lebih lemah dari laki-laki gitu kan. Tapi menurutku justru perempuan itu jauh lebih kuat sih dari laki-laki. Nyawanya banyak gitu. Iya benar. Kalau laki-laki tuh kadang-kadang yang harus dijaga dari laki-laki menurut aku adalah pride-nya. Ketika pride-nya kita tidak jaga, habislah dia. Tapi kalau perempuan punya banyak, pride-nya kadang-kadang kesenggol dikit apa segala macam, dia masih lebih kuat. Dia masih bisa banyak pertahanan perempuan itu. Lebih perkasa sih sebenarnya perempuan itu dibanding laki-laki ya menurut aku ya. Maksudnya bukan bukan membandingkan, tapi justru kita ini perempuan kan harus bisa mensupport laki-laki ya, harus bisa mendukung suami. Karena ya mereka perlu didukung gitu. Kak Titi,
Mereka perlu dukung. Terus aku stop di Langsung situ kayak kepalanya. blank. Iya. Karena mereka perlu didukung. Iya benar juga sih. Iya benar Ya juga. kan? Kalau kita didukung nggak didukung, kita tetap jalan. Tetap bisa jalan. Cowok-cowok sebel gitu kayak, kok nyerang gue? Atau malah ngangguk-ngangguk. Akhirnya ada Bener juga yang sih. ngomong bahwa kita juga perlu didukung. Gitu. Iya, kebanyakan coba deh lihat cowok-cowok nggak bisa hidup tanpa cewek. Kalau cewek bisa hidup tanpa cowok. Nah, itu silakan tinggal. Yes, Ada yang ada ya kan? jempol-jempol. Ini pengalaman aku, apa yang aku baca, apa yang aku alami dengan teman-teman aku dan aku lihat ya. Kalau perempuan itu misalnya setelah bercerai itu banyak sebenarnya yang stay sendiri dulu dalam waktu yang lama, bahkan selamanya. Kalau laki-laki cepat banget dia akan menikah lagi, gitu. Karena memang struktur budaya kita juga kan seperti membuat teman-teman laki-laki itu kan kadang ada yang perlu liatin ininya, ada perlu liatin itunya, ada perlu mungkin makan atau apa. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kayak perlu perempuan untuk membantu ya. Asik Manja nih. ya kayaknya ya. Jadi perempuan tuh di rumah untuk membantu aja gitu, nyiapin makanan gitu ya kayaknya ya. Kamu siapin makanan buat saya karena saya capek pulang kerja gitu. Kamu harus harus bisa melayani saya gitu. Emang kita nggak perlu dilayanin ya? Nah, ada kadang gitu sih. Iya. Kadang-kadang suka dilemanya ya begitu. Dan itu bagus buat bahan diskusi. Ya, bahan diskusi. Nah, Kak Titi, dengan sekarang nih udah banyak banget fase kehidupan yang Kak Titi lewatin. Masih ada cita-cita nggak? Ada mimpi yang masih mau dikejar nggak? Mimpi terdekat aku pengen banyak manggung. Tolong ya diinget ya yang nonton. Jadi makanya ini lagi mempersiapkan terus musik aku supaya bisa jadi EP atau album. Iya. Supaya kalau single kan kemarin tuh susah ke dalam, misalnya kalau mau manggung ya di acara-acara festival gitu kan lagunya berdua gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya aku punya album, jadi aku mudah-mudahan bisa manggung lebih lama gitu. Lebih lama ya, durasinya. karena ada ininya ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Kak Titi, buat kawan puan, mungkin kawan puan ada yang ada di persimpangan jalan juga. Dia harus memilih kayak ini adalah fase yang harus kuambil nggak ya gitu. Ini hidupku harus kuubah 180 derajat, bener nggak ya? Mungkin Kak Titi ada pesan nggak buat teman-teman perempuan yang lagi di masa kayak gitu, yang mungkin bisa menguatkan mereka juga? Kalau menurut aku perempuan harus bisa mengambil resiko ya, harus berani. Karena menurut aku perempuan itu lebih luwes, lebih fleksibel gitu. Jadi ketika kita ada di persimpangan, kita jangan lupa memutuskan mau belok kanan dan kiri. Paling enggak kita memutuskan gitu. Jangan diem aja dan tetap di persimpangan itu. Karena nggak akan kemana-mana, kita cuma ngeliatin orang-orang lewat di persimpangan itu. Tapi kalau misalnya kita ngambil keputusan kita ke kanan, paling nggak kita membuka peluang, kita ke kanan, kita akan melihat banyak jalanan-jalanan lain, banyak kesempatan. Dan paling nggak kita maju ke depan gitu. Tidak hanya diam di persimpangan. Jadi menurutku harus berani ngambil resiko, harus positive thinking, harus kuat. Yang penting kuat mental ya, apalagi di era pandemi ini banyak banget orang punya masalah mental health. Karena banyak tekanan dan berbagai macam gitu ya, kita semua pasti mengalami itu. Dan kalau kita nggak kuat gitu, karena menurutku perempuan tuh pondasi keluarga juga. Kalau seorang ibu, misalnya kamu udah jadi ibu, kamu harus kuat mentalnya, karena kamu akan jadi contoh anak-anakmu dan kamu akan jadi topangan dari suamimu juga. Jadi kita harus happy, kita harus berani, kita harus banyak bersyukur gitu. Dan kalau kita jadi istri ya kita harus happy, karena happy wife, happy life. Makasih banyak ya Kak Titi. Sama-sama. Waktunya, thank you. Thank you. Kawan puan, terima kasih banyak ya udah dengerin obrolan cerita para puan kali ini dengan Kak Titi Radjopadmaja. Ada 4 hal yang sebetulnya bisa kita tarik dari cerita Kak Titi. Yang pertama, selama kita tahu apa yang kita mau dan melakukan dengan bersungguh-sungguh, keep on going, jangan menyerah katanya. Seperti Kak Titi, mimpi bermusiknya justru jadi kekuatan untuk Kak Titi terus melangkah maju. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Bukan hanya atas kebahagiaan, tapi juga atas penderitaan yang membuat kita semakin kuat dan bisa menghargai anugerah Tuhan yang diberikan. Yang ketiga, perempuan itu harus lebih percaya diri. Karena sebenarnya kita kuat, tanpa harus bergantung sama orang lain. Yang terakhir, happiness is number one. Karena happy wife, happy life.
Terima kasih kawan Puan udah menyimak. Jangan lupa tinggalkan komen karena banyak ceritanya Kak Titi tadi yang mungkin akan memancing diskusi. Jangan lupa juga untuk subscribe ke podcast Cerita Para Puan, like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah!